Nah, jadi buat saya pemerintahan hari ini nggak punya konsep tentang apa yang dilihat secara visi, apa yang ingin dikejar dan apa yang dari ingin dikejar itu apa yang harus diturunkan. Kadang-kadang kalau membayangkan gitu ya, kalau misalnya kayak Munir masih hidup nih, kita jadi presiden misalnya, itu seru atau Gus Dur gitu ya, atau misalnya, tapi referensi saya terlalu politik, terlalu hukum gitu ya. Saya pikir orang-orang kayak gitu bisa jadi presiden dan memang lifetime-nya nggak lama. Gus Dur udah lifetime nggak lama di kekuasaan, tapi membawa kontribusi yang cukup signifikan. Nah, kalau saya masuk ini atau orang seperti saya masuk, tiba-tiba kita harus duduk memahami tentang bagaimana membahas pindah ibu kota negara yang nggak pernah dibahas secara konstruktif di masyarakat. Saya harus duduk, misalnya disuruh bertempur sama orang-orang yang lagi ngawal omnibus law, ya kan, yang nggak ada logika hukum di balik proses itu semua. Lalu saya harus duduk misalnya mendengarkan rapat sama One Team Press yang ada Wiranto yang sebetulnya dia harus diperiksa lewat pengadilan HAM. Kan menurut saya ini udah nggak masuk akal. Dan di situ juga saya lihat presiden ini nggak punya standar dalam membangun lembaga kepresidenannya, pemerintahannya. Jadi yang direkrut itu adalah orang-orang yang berpotensi mengganggu di luar, direkrut hari ini. Jadi bukan dengan konsep bahwa saya misalnya mau meningkatkan pemerataan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Satu, yang kedua misalnya saya ingin menghijaukan negeri ini, pro pada lingkungan itu. Misalnya saya mampu melakukan penataan soal sistem pendidikan. Nah, bukan dengan konsep itu. Dia orang yang setiap dikasih gagasan A dia bicara, kasih gagasan B dia bicara. Dalam soal investasi aja juga begitu. Datang orang Arab, iya duitnya masuk. Datang orang Australia, iya duitnya masuk. Datang dari Cina, duitnya masuk juga. Jadi dia nggak punya paradigma bisnis. Kira-kira ini porosnya itu nggak. Kan yang penting duit kan? Ini buat saya, iya duit. Kan tapi juga bingung money changer kita, duit real ditukar sama yuan kan juga bingung. Nah, jadi buat saya pemerintahan hari ini nggak punya konsep tentang apa yang dilihat secara visi, apa yang ingin dikejar dan apa yang dari ingin dikejar itu apa yang harus diturunkan. Nah, jadi saya cuma melihat bahwa setiap orang yang berpotensi untuk lebih ngetop dari Jokowi presiden, setiap orang yang dianggap bisa membahayakan itu digarap istilahnya, dipeluk, dikelola, diacarain, dikasih posisi. Semua orang, makanya muncul sampai jabatan-jabatan yang ajaib, wamen berlebihan, staf khusus milenial. Iya, saya khawatir nih dikit lagi kalau ada ahli fisika datang nanti bisa direkrut staf khusus presiden yang bersifat galaksi, misalnya dari planet lain gitu. Nanti bisa ditambahin juga. Jadi siapapun yang dianggap bisa berkontribusi pada memunculkan tepuk tangan publik buat presiden, itu akan dilakukan. Nah, kalau misalnya balik ke pertanyaan, kita nih orang yang kerja di bidang HAM, yang kerja advokasi HAM, mau dibawa masuk ke pemerintah, kita mesti tanya, masuk ke dalam situ, struktur kerjanya apa, agendanya apa. Kalau dimasukin ke dalam situ, misalnya
ibarat kata ketemu keong racun, ketemu apa gitu jalan. Keong racun. Sudah lama saya nggak mendengar ungkapan itu keong racun. Tapi udah lama nggak dengerin lagu dangdut. Iya. Kalau saya sih ukurannya bukan soal jabatan, tapi soal efektivitas dan proporsionalitas bagaimana menyelesaikan soal hak asasi manusia. Dan yang penting juga saya masuk. Waduh, sayang sekali Bung Haris. Padahal saya sudah memikirkan posisi buat Anda dan sekaligus jabatan komisaris utama nih. Kalau Pak Refli presiden, barulah saya nanti jadi apa? Presiden taksi zaman dulu yang warnanya kuning. Nah, Gua ada film Rano Karno tuh filmnya. oh gitu ya. Oh itu yang dia lulusan filsafat UGM ya kan? Yang kemudian bingung dia mau ngapain. Iya. Saya nonton waktu mahasiswa itu. Nah, pertanyaan terakhir. Oke. Ini pertanyaan terakhirnya juga ngeri-ngeri sedap. Sekarang Bung Haris dipersilakan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Bung Haris bisa menunjuk satu sosok di Republik ini, entah itu sosok itu sudah meninggal atau sosok yang masih beredar saat ini, untuk menjadi to be number one, ya kan? Dan Bung Haris yakin ini orang pasti akan memenuhi ekspektasi Bung Haris. Nggak sempat mikir kan kalau ada pertanyaan seperti ini? Siapa orangnya? Kalau dari sejarah kepresidenan kita, Jokowi juga termasuk dalam sejarah yang saya mau maksud ini. Yang paling paham. No. Pro. Tidak harus presiden. Siapa saja, anyone. Siapapun, Oke. Bung Haris bisa ambil itu orang, itu the best one, orang yang terbaik di Republik ini, dialah yang memimpin kita termasuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM. Silakan. Gus Dur lumayan oke. Dari sisi yang pernah ada, menurut saya, Saya sih tidak tanya yang lumayan oke. Yang paling oke, the best one in this planet. Oh, on this planet gitu. Iya, on this planet, tapi warga negara Indonesia. Kan warga negara bisa dikonversi kan? Oh itu jangan, kalau dikonversi jangan. COVID-19 sudah kita impor ya kan? Masa kita impor juga pemimpin? Yang masih hidup apa enggak nih? Yang masih hidup, biar kita punya kehidupan yang jelas gitu. Ya. Aduh, kalau yang masih hidup saya belum ketemu. Tapi saya kadang-kadang kalau membayangkan gitu ya. Iya. Kalau misalnya kayak Munir masih hidup nih, kita Iya. jadi presiden misalnya, Iya. itu seru, atau Gus Dur gitu ya. Atau misalnya, tapi referensi saya terlalu politik, terlalu hukum gitu ya. Iya. Dari sisi hukum, politik, menurut saya Gus Dur, atau misalnya saya suka kadang-kadang ngebayangin, kalau Munir masih hidup terus jadi presiden, seru nih, penegakan hukum lebih rame gitu kan. Dan dia orangnya nggak bisa dinegosiasi. Kalau yang hari ini saya belum melihat, tapi karena begini, saya mungkin kacamata kuda, saya karena banyak kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka saya ukurannya kadang-kadang melihat siapa orang yang memang paling clear, tegas melihat soal hak asasi manusia dan hukum. Misalnya orang yang keras itu, saya nggak kenal secara personal, tapi saya tahu dia lurus. Misalnya Pak Marsilam Simanjuntak, menurut saya cukup senior, matang gitu ya, punya banyak pengalaman dan tegas gitu. Yang lain-lain saya masih agak ragu nyebut namanya karena masih power oriented, posisi oriented, berorientasi pada posisi, pada kekuasaan. Nah, tapi saya membayangkannya orang seperti Pak Marsilam itu menjadi salah satu unsur penting di penguasa yang akan datang. Saya nggak tahu siapa. Pak Marsilam kan usia udah lanjut kan? Dia udah senior, Pasti kalau didatengin diminta, ya pasti nggak mau juga. Oke. Cuman maksud saya cuma mau bilang ada orang seperti dia yang lempeng, lurus, tegas, cukup pintar gitu ya. Itu juga jadi unsur di dalam si penguasa yang saya nggak tahu, saya belum ketemu orangnya. Maka pertanyaan berikutnya mungkin begini kan, kalau gitu yang paling memungkinkan siapa gitu. Nah, untung nanya sendiri jawab sendiri. Oke, silakan. Karena udah habis 3 pertanyaan, jadi saya aja kan. Oke, silakan.
Nah, saya juga masih mikir kadang-kadang susah kalau ngikutin surveinya Denny JA waktu itu tahun lalu. Ada 4 kelompok kan, kelompok moderat, kelompok Islam, kelompok masyarakat sipil, dan juga satu lagi saya lupa kelompok nasionalis kalau nggak salah. Ini ada 4 kekuatan nanti yang akan muncul di 2024. Ya. Nah, dari 4 kelompok itu saya masih belum lihat ada satu figur-figur yang kompeten. Dan tapi saya berharap juga Om Refli bisa kompetitif dalam persaingan gitu. Saya akan kompetitif dalam persaingan menjadi YouTuber. Dan menurut saya yang juga penting kalau mau berani gila, saya mau bilang Rocky Gerung boleh juga kita dorong sebagai perwakilan masyarakat ya, untuk dia kompetitif. Dia teruji, punya pengalaman, dia bertarung, dia bukan sekedar baca buku dan kasih kuliah dan pidato, tapi saya tahu dia juga masuk ke beberapa kantong-kantong perdebatan diskusi yang tidak banyak dilihat orang. Dia melihat sejumlah zaman dalam para pertarungan politik. Cuman memang dia kan memang khasnya adalah kritikus ya, karena memang dia critical thinker. Nah, tapi menurut saya nggak mustahil orang seperti itu. Di beberapa negara orang-orang yang ada di jalanan itu bisa juga. Tapi memang orang-orang itu kayak Lula di Brazil, siapa nih, Václav Havel. Ya, terus siapa nih presiden yang bekas dari buruh juga di Lech Walesa. Saya pikir orang-orang kayak begitu bisa jadi presiden. Dan memang lifetime-nya nggak lama. Kayak Gus Dur kan lifetime-nya nggak lama di kekuasaan. Tapi membawa kontribusi yang cukup signifikan untuk perubahan di negara tersebut. Saya coba sebut nama tadi, tapi menurut saya itu sebagai referensi, sebagai syarat, dan juga misalnya sebagai anjuran, misalnya kayak Rocky gitu.